Hello smart people, Indonesia bisa jadi negara maju kalau Indonesia bisa menjengkolkan dunia ini. Yes, saya ngomongin tentang jengkol. Apa hubungannya jengkol dengan SDGs dan realisme? Dalam video ini kita akan membahas tentang SDGs, realisme, dan diplomasi jengkol. Smart people, kita sudah membahas tentang pentingnya membahas teori di dalam perspektif teori konsep dan dasar pembangunan berkelanjutan. Dan ini adalah video kedua kita di dalam playlist perspektif teori konsep dasar dan pembangunan berkelanjutan. Smart people, kita harus ingat dulu apa yang kita pahami tentang realisme. Di dalam video realisme dalam playlist ekonomi politik internasional, kita sudah membahas tentang realisme secara detail. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan kembali kita semua apa yang menjadi pokok pemikiran dari realisme. Realisme pasti akan berkutat tentang power, kekuatan nasional. Kekuatan yang dibangun dari mostly biasanya dari kekuatan militer, kemudian kekuatan ekonomi. Nah, sekarang kita juga punya kekuatan diplomasi, kita juga bisa mengandalkan kekuatan pendidikan, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai power. Power lah yang akan menentukan seberapa banyak yang bisa kita lakukan di dalam politik internasional. Semua aspek dalam hubungan internasional akan relate ke power, sehingga power yang meningkat dan bertambah terus akan menentukan status, akan membuat status negara tersebut menjadi lebih powerful di dalam hubungan internasional. Yang kedua, kalau kita berbicara power, berarti kita berbicara apa yang akan dilakukan oleh sebuah negara dengan power yang dimilikinya. Ini yang kita sebut dengan kepentingan nasional atau national interest. Dan kepentingan nasional ini tidak akan membahas tentang sesuatu yang normatif, tetapi sesuatu yang realistis. Kita bicara tentang memperluas wilayah negara tersebut. Bagaimana negara tersebut bisa lebih kaya? Bagaimana caranya negara bisa menguasai angkasa atau bahkan galaksi? Ini bicara tentang kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang sifatnya self-interest. Memikirkan kepentingan negaranya masing-masing. Nah, ini nggak ada ceritanya bicara tentang kepentingan nasional umat manusia. Realisme nggak bicara tentang kemanusiaan. Tetapi kita bicara tentang self-interest dari masing-masing negara. Yang ketiga, kita berbicara tentang caranya seperti apa. Ada berbagai cara di dalam merealisasikan atau di dalam memanifestasikan kepentingan nasional negara tersebut. Yang pertama adalah diplomasi. Diplomasi itu menggunakan cara-cara yang damai dengan berinteraksi dengan negara di dalam organisasi internasional, dengan memberikan bantuan kepada negara lain, atau bisa juga dengan budaya, dengan media yang dimiliki oleh manusia saat ini. Ini adalah bentuk diplomasi. Tetapi manifestasi kepentingan nasional tidak selalu dalam bentuk diplomasi. Bisa juga dalam bentuk kekerasan yang kita kenal dengan istilah perang. Dengan berperang sebenarnya negara ingin memastikan kepentingan nasionalnya terjaga, terlindungi. Seperti yang kita lihat dalam perang Ukraina dan Rusia. Itu adalah salah satu cara Ukraina dan Rusia di dalam mempertahankan, menjaga kepentingan nasionalnya. Yang paling penting yaitu menjaga teritori kedaulatan wilayah negara mereka. Jadi ada dua metode di dalam mencapai kepentingan nasional dari sisi realisme, yaitu dengan diplomasi dan perang. Dan satu lagi yang paling penting ketika kita berbicara diplomasi yang tidak boleh terlupakan adalah negara adikuasa, superpower state, core state, negara inti. Karena negara adikuasa itu akan menentukan behavior dari negara-negara yang lain. Bentuk
organisasi internasional, bagaimana sistem ekonomi internasional dibentuk, itu ditentukan oleh negara dikuasa. Ini sudah sangat jelas terlihat dalam organisasi internasional seperti IMF, WTO, European Union. Anda lihat di sana bukan organisasi tersebut bukanlah dikuasai oleh negara-negara miskin atau negara-negara powerless, tapi negara tersebut dikuasai, dikendalikan oleh negara yang powerful, bahkan negara dikuasa di sana. Jadi negara dikuasa itu memiliki keistimewaan yang akan mengatur negara lain. Nah, ketika kita berbicara negara dikuasa, pertanyaannya adalah berapa negara dikuasa di dalam dunia kita saat ini? Kalau kita lihat sejarah, kita pernah punya 2 negara dikuasa waktu Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ditarik lagi ke masa yang lebih lama lagi, kita pernah punya multipolar world. Negara adik kuasanya banyak. Atau ditarik ke masa-masa pada saat ada kerajaan-kerajaan, itu juga multipolar world, di mana ada banyak raja, ada banyak kerajaan sultan yang berkuasa di dunia ini. Nah, untuk hari ini yang menjadi perdebatan. Sebenarnya ada berapa negara dikuasa hari ini? 1, 2, atau bahkan 3? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini mungkin bisa diperdebatkan. Tetapi yang pasti, Amerika Serikat itu masih memegang status negara dikuasa. Apapun yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat, itu akan berdampak signifikan bagi negara lain. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan Tiongkok? Bagaimana dengan India? Nah, ini yang menjadi perdebatan. Karena ada pemikir-pemikir yang mengatakan, oh, India, Tiongkok sudah bisa memegang status negara dikuasa. Nah, ini akan kita pelajari, akan kita bahas lebih dalam di dalam pembahasan kita di video ini. Nah, tetapi yang pasti rekan-rekan, kita harus mengenal apa yang terjadi di dunia saat ini. Di dunia saat ini ada yang namanya VUCA, kondisi yang dimana membuat kita jauh lebih sulit dalam membuat keputusan. VUCA yaitu volatile, V volatile, U-nya adalah uncertain, C-nya adalah complex, dan A-nya adalah ambiguity. Dunia yang kita hadapi saat ini adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Itu jelas dari kata volatile dan uncertain. Dan yang paling sulit kita hadapi dalam hari-hari ini adalah kompleksitas dari sebuah masalah. Dari sebuah masalah yang mungkin 20 tahun yang lalu terlihat sederhana. Misalnya ketika berbicara tentang sebuah rumah tangga, ada ayah, ibu, anak gitu ya. Sekarang nggak sederhana itu lagi. Karena sekarang ibunya sudah bekerja, lebih kaya mungkin dari ayahnya, atau bahkan sekarang sudah banyak fenomena LGBT. Nah, ini kan sesuatu yang mengkomplekskan sesuatu yang sederhana, ya kan? Jadi kita bicara mengenai kompleksitas yang banyak sekali terjadi di berbagai isu. Dan ambiguity. Jadi kita melihat bahwa Indonesia atau Pakistan, negara-negara berkembang yang sama-sama negara berkembang, tapi melihat sebuah masalah itu dari sudut sisi yang berbeda-beda. Karena memang multitafsir. Jadi sekarang kita tidak bisa lagi mengatakan, oh ini perspektif yang paling benar. Karena semua perspektif itu menjadi lebih benar. Karena ambiguitas. Dan tentu peran dari media sosial yang membuat manusia menjadi lebih bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, dengan adanya VUCA tersebut, maka kita harus memiliki pendekatan yang baru. Ini yang kita akan bahas dalam video ini. Bagaimana sih caranya kita punya pendekatan yang baru sehingga bisa menjadi lebih efektif. Tentu satu yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah ketika kita berbicara VUCA, saya menangkap ada tren baru di mana banyak negara mulai
untuk memposisikan Tiongkok sebagai salah satu negara dikuasa. Artinya, yang tadinya di dalam posisi unipolar, di mana Amerika Serikat satu-satunya negara dikuasa, kini berubah menjadi bipolar, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok mulai membagi kekuasaannya menjadi bipolar. Nah, dengan adanya transisi ini tentu akan membuat lebih banyak masalah di dunia kita saat ini. Dan menurut saya, perang dunia, perang antara Ukraina dan Rusia itu salah satu bentuk adaptasi dunia kita dari unipolar menjadi bipolar. Loh, kok apa hubungannya? Iya, karena menurut saya Rusia tidak akan berani berperang kalau tidak didukung oleh Tiongkok. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat hari ini adalah perwujudan pertempuran proksi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Cuma ya tentu Rusia tidak berani dan Tiongkok juga tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah satu proksi. Tetapi ketika kita melihat kenyataannya saat ini, banyak bantuan senjata, bantuan ekonomi yang diberikan dari Tiongkok kepada Rusia memperlihatkan dengan sangat jelas ini adalah proxy war antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini satu hal yang perlu kita catat rekan-rekan, bahwa negara dikuasa itu matters. Kemudian, apa yang terjadi di dunia kita saat ini adalah banyaknya ancaman baru, ancaman keamanan yang dulu tidak ada. Sebagai contoh, serangan siber. Kita sudah sangat bergantung pada banyak e-commerce, super aplikasi seperti Gojek, OVO, YouTube, email. Pernahkah kita bayangkan kalau aplikasi utama, aplikasi super yang kita gunakan setiap hari itu tiba-tiba down, error, collapse. Kita tidak bisa pakai Gojek, kita tidak bisa pakai mobile banking, kita tidak bisa lagi nonton di YouTube. Ini bisa menjadi krisis baru. Dan ini sudah terjadi rekan-rekan. Sudah banyak terjadi hacking terhadap berbagai situs-situs pemerintah dan juga aplikasi-aplikasi. Dan ini harus diwaspadai. Yang kedua, ancaman apa lagi yang menghadapi umat manusia saat ini adalah pandemi, rekan-rekan. Pasti kita sudah tahu rasanya hidup dalam pandemi COVID. 2 tahun kita hidup dalam pandemi COVID. Dan ini tentu bukan sesuatu yang perlu kita ulang. Karena ya semua menjadi korban dari pandemi. Tidak ada yang kebal dari pandemi COVID. Even satu negara seperti Amerika Serikat itu pun menjadi korban dari pandemi COVID. Dan bagaimana caranya agar kita tidak memiliki pandemi lagi? Nah, ini yang harus dipikirkan. Bukan hanya dari dunia kesehatan, tapi kita juga harus bicara dari dunia ekonomi dan bisnis. Bagaimana pendanaan, riset-riset untuk dunia kesehatan. Dan ancaman yang ketiga ketika kita berbicara dunia saat ini adalah perubahan iklim. Kita berbicara bagaimana negara-negara mulai menghadapi situasi ekstrim, mulai dari kekeringan, banjir, kenaikan air laut, dan penyakit-penyakit yang baru. Nah, ini bukan ancaman yang ringan karena membutuhkan biaya yang luar biasa besar bagi negara di dalam menghadapi perubahan iklim. Dan yang paling penting rekan-rekan, ketika kita berbicara ancaman-ancaman itu, bagaimana negara-negara menghadapi ancaman yang sangat luar biasa sulit tersebut? Ini makanya kita kembali ke perspektif realisme, karena ternyata negara-negara masih menggunakan pendekatan yang unilateral, artinya menggunakan pendekatan yang individual, tidak menggunakan pendekatan kolektif, apalagi sifatnya sistemik. Jadi Indonesia menggunakan pendekatannya sendiri, Malaysia menggunakan kebijakannya sendiri, Amerika Serikat menggunakan dogmanya sendiri. Ini yang terjadi saat ini. Dan dengan kondisi seperti ini, maka realisme itu akan memberikan banyak rekomendasi bagi negara-negara di dalam menghadapi dunia saat ini. Saya akan ambil contoh Indonesia. Bagaimana Indonesia harus bersikap menghadapi dunia VUCA yang terjadi saat ini.
tentu untuk mengenal Indonesia, kita harus lihat dulu bagaimana Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Saat ini anak-anak muda ini di Indonesia itu terlalu suka, terlalu senang dengan dunia-dunia yang sifatnya menyenangkan seperti game. Ya, banyak sekali gamer-gamer saat ini. Saya lihat YouTuber terkaya di Indonesia saat ini adalah seorang gamer. Gaming itu nomor satu. Yang kedua adalah porno. Ini banyak sekali yang mengakses situs porno. Dan ini dampaknya luar biasa negatif. Yang ketiga, pinjol. Kebiasaan anak-anak muda kita saat ini adalah suka menggunakan barang-barang mewah, tetapi di sisi lain tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai, sehingga mereka harus meminjam. Dan yang paling menyedihkan adalah meminjam ke bank-bank yang memberikan bunga sangat tinggi, seperti yang kita hadapi dengan fenomena pinjol. Yang lebih menyedihkan adalah anak muda Indonesia saat ini yang populasinya luar biasa besar, itu ternyata tidak begitu suka dengan dunia politik. Kita tahu bahwa perubahan bangsa ini itu bisa terjadi kalau kita menguasai dunia politik. Kalau dunia politik dikuasai oleh orang-orang itu saja, bahkan orang-orang yang korup, bagaimana Indonesia bisa berubah? Kalau kita mau Indonesia jauh lebih baik, ya kita harus pastikan bahwa kita menguasai dunia politik. Sehingga ketika kita melihat Indonesia saat ini yang kegandrungan dunia game, porno, pinjol, malas dengan gerakan-gerakan dunia politik, maka banyak sekali elemen yang sangat bisa diberdayakan akhirnya tidak bisa diberdayakan. Disinilah saya berbicara tentang bagaimana kekuatan Indonesia itu bisa muncul dari budaya lokal. Budaya lokal. Indonesia punya ratusan suku, ratusan bahasa. Budaya dan bahasa itu kalau bisa diolah akan membuat Indonesia menjadi negara maju. Satu yang saya lihat bisa diberdayakan adalah makanan. Indonesia punya banyak sekali jenis makanan. Tetapi kenapa Indonesia hanya dikenal hanya Bali dan masakan Padang? Padahal Indonesia punya banyak sekali makanan yang bisa dipromosikan sebagai makanan global. Padahal Korea itu bisa berhasil mempromosikan makanan Koreanya, bisa berhasil mempromosikan budaya Koreanya, bisa berhasil mempromosikan artis Koreanya. Bayangkan, mulai dari makanan, drama Korea, film Korea, sampai artisnya pun kita pakai. Coba lihat iklan-iklan Indonesia saat ini. Hampir banyak sekali artis Korea yang saat ini mengisi iklan-iklan Indonesia. Mereka berhasil di dalam memberdayakan, mengolah budaya yang mereka menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru. Bagaimana dengan Indonesia? Sedih sekali, saya melihat banyak sekali makanan yang sebenarnya bisa kita promosikan. Sebagai contoh, jengkol. Teman-teman pasti ketawa. Kok jengkol sih Pak? Ya memang, saya suka makan jengkol. Jengkol itu enak buat saya. Enak sekali, itu adalah makanan favorit saya. Jengkol. Kenapa orang begitu alergi atau begitu benci atau bahkan sama sekali menganggap ini adalah ide gila? Padahal kalau kita bisa olah jengkol ini dengan baik, saya yakin banyak sekali orang yang akan mengkonsumsi jengkol. Pete juga sebenarnya bisa kita olah, bisa kita berdayakan. Kalau kita bisa berdayakan dan kita bisa olah, bisa membuat negara kita menjadi negara maju. Seperti yang dinikmati oleh Korea saat ini. Siapa sih yang kepikiran dulu nonton drama Korea, artis Korea, makanan Korea? Gak ada yang dulu memikirkan tentang
drama Korea dan lain sebagainya. Tetapi mereka dalam kurun waktu yang sangat cepat, dengan investasi yang luar biasa besar, dengan bantuan dari pemerintah dan tentu saja sumber daya manusia yang memadai, berkualitas, mereka berhasil saat ini. Maka mungkin teman-teman melihat jengkol menjadi sesuatu yang lucu pada video ini. Tetapi kita lihat dalam 5-10 tahun kalau kita bisa berhasil mengkampanyekan jengkol ini, mendiplomasikan jengkol ini, 5 tahun dari sekarang Indonesia menjadi sebuah negara superpower berkat jengkol. Rekan-rekan, smart people, kita kembali ke SDGs. Ketika kita berbicara SDGs dan realisme, sebenarnya SDGs dan realisme itu bukan sesuatu yang kontradiktif. Ini harus dicatat, teman-teman, smart people, bahwa SDGs dan realisme itu bukan sesuatu yang kontradiktif, bukan sesuatu yang bertentangan. Karena apa sih? Dalam perspektif kita, realisme itu kan self-interest, mikirin diri sendiri. Berarti SDGs dan realisme itu bertolak belakang. Tidak sama sekali. SDGs itu sejalan, searah dengan realisme. Tetapi harus ada metodenya. Yang pertama adalah tidak boleh ada kata perang. SDGs tidak akan mampu terimplementasikan kalau masih ada perang. Oleh karena itu, perang antara Ukraina dan Rusia itu harus segera dihentikan. Oleh karena itu, pakailah metode-metode yang sipil yang tidak menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan masalah. Kita punya banyak kok cara menyelesaikan masalah dengan cara sipil atau cara tanpa kekerasan. Kita datang ke pengadilan internasional, kita bawa kasusnya, kita tidak senang dengan negara ini dan bawa bukti-bukti pendukungnya. Selesai. Atau kita datangi saja negara itu dengan diplomat, dengan perwakilan negara kita dan menyatakan bahwa kita tidak suka dengan cara mereka. Itu adalah cara-cara yang sesuai dengan SDGs. Dan realisme sebenarnya tidak masalah kalau kita menyelesaikan tanpa cara kekerasan. Perang itu salah satu metode penyelesaian solusi dalam SDGs. Dalam realisme memang perang itu adalah salah satu cara penyelesaian. Tapi ketika melihat begitu banyak korban jiwa manusia yang hilang, tumpah jatuh karena perang, maka wajar kita tidak menginginkan adanya perang. Kita bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menggunakan kekerasan. Yang kedua, SDGs itu sama realisme tidak bertolak belakang, tetapi negara harus mulai memikirkan apa nih yang belum terpikirkan oleh negara lain sehingga mereka bisa menggunakan itu sebagai kekuatan negaranya. Ya seperti yang saya katakan tadi, mulai memikirkan misalnya jengkol, pete, ulos, makanan durian, ya durian itu khas Indonesia. Kita memikirkan agar sektor-sektor kreatif yang belum diolah, diberdayakan itu menjadi sebuah ujung tombak diplomasi Indonesia, diplomasi jengkol. Yang ketiga adalah pendidikan dan riset sebagai kekuatan. Kita harus berbicara agar manusia Indonesia itu berkualitas, punya bahasa Inggris yang luar biasa baik, punya public speaking yang bagus sekali, sehingga ketika ada peluang dan kesempatan kita bisa menjual orang Indonesia yang berkualitas ke negara lain, seperti yang kita lihat dari artis-artis Korea yang ada di Indonesia saat ini. Dan yang keempat, SDGs dan realisme itu tidak kontradiktif kalau kita kembali kepada konstitusi global, kita kembali kepada konstitusi lokal kita atau nasional kita. Semua negara itu punya konstitusi yang baik. Tidak ada negara yang punya konstitusi untuk menyerang negara lain, tidak ada. Saya percaya bahwa semua negara itu memiliki konstitusi yang baik. Oleh karena itu, yuk kita kembali kepada konstitusi yang kita miliki. Baca konstitusi itu. Kalau Indonesia, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Baca Undang-Undang Dasar 1945. Karena dari situ kita bisa melihat apa yang harus dilakukan oleh Indonesia terhadap negara lain. Ya, ketika kita berbicara mengenai konstitusi. Jadi, SDGs dan realisme itu tidak kontradiktif tetapi saling berjalan beriringan karena itu tadi, yang pertama, tidak boleh ada lagi perang. Yang kedua, berdayakan, pakai kekuatan ekonomi kreatif, ekonomi lokal. Yang ketiga, pendidikan dan riset, karena kita ingin punya Indonesia yang berkualitas. Dan yang keempat, kembali konstitusi. SDGs akan sukses menurut realis. Realis mengatakan, SDGs bisa sukses kalau
Pertama, superpower nggak boleh selamanya. Artinya pasti ada negara-negara baru yang menjadi superpower atau negara dikuasa. Amerika Serikat tidak selamanya menjadi negara dikuasa. Kita harus mengenal konsep gantian ya. Jadi artinya kalau misalnya saat ini Indonesia menjadi negara yang powerful di Asia Tenggara, bisa jadi loh 10 negara 10 tahun yang akan datang Filipina yang akan menjadi negara yang powerful. Bisa jadi loh Vietnam akan menjadi negara yang powerful dalam 10 tahun yang akan datang. Apakah kita harus marah? Enggak dong. Kita harus punya konsep gantian ya. Artinya kalau misalnya memang nanti suatu saat Filipina atau Vietnam menjadi negara superpower atau negara berkuasa di Asia Tenggara, ya kita berjuang agar bisa kembali lagi menjadi negara adikuasa. Artinya kita harus menekankan sikap sportif di sana. Ya, kadang-kadang ada Roger Federer yang menjadi juara, tapi bisa juga petenis-petenis baru mengalahkan Roger Federer. Atau bisa jadi kita pernah mengenal pembalap Michael Schumacher, itu menang 7 kali Grand Prix secara berturut-turut. Tetapi ternyata sudah ada banyak pembalap-pembalap baru yang juga bisa menggantikan Michael Schumacher. Itu bisa memperlihatkan, iya kita harus gantian ya. Artinya nggak boleh kita, superpower untuk selamanya, nggak bisa. Jadi kalau kita melihat China saat ini mau menjadi superpower, ya kita biasa aja gitu loh. Jangan sampai orang China atau orang Amerika Serikat berantem karena harus memperebutkan status superpower. Ya kalau Tiongkok sudah bisa menjadi negara superpower, ya biasa aja gitu. Yang kedua, SDGs akan sukses kalau menurut realis semua negara itu fokus dalam mengolah kekuatan-kekuatan yang belum terberdayakan, belum teroptimalkan. Jadi buat saya sih kalau Indonesia masih fokus pada sektor otomotif, sektor tambang, itu tidak akan berhasil karena itu sudah dikuasai sektor otomotif, apalagi itu sudah dikuasai oleh negara-negara kaya, negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Eropa. Kita tidak akan mampu bertarung di sektor yang sudah dikuasai oleh negara-negara maju. Tetapi tidak akan ada yang mampu mengalahkan kita dalam dunia jengkol. Ya. Jadi karena memang itu kekuatan kita. Nah pertanyaannya, gimana caranya orang Korea makan jengkol? Itu yang harus kita pikirkan saat ini. Smart people, bisa kok gitu. Asal itu tadi, ya kita jangan antipati, jangan saya diketawain, kemudian diolok-olok, dibully. Wah apa tuh, makannya makan jengkol. Enggak dong. Ini bisa menjadi kekuatan kita, smart people. Diplomasi kita. Nah ini juga, jangan diplomat-diplomat kita karena keren, pakai jas, dasi, jadi benci atau ketawa kalau kita mempromosikan jengkol. Ya enggak dong. Kita harus punya diplomasi jengkol. Ada nggak diplomasi jengkol? Ini harus sesuatu yang perlu diperhatikan nih. Jangan-jangan diplomat kita digaji oleh rakyat, tapi makannya keju, roti. Kapan nih diplomat kita mempromosikan jengkol? Nah, ini pertanyaan. Buat teman-teman yang diplomat. Smart people, kita sudah membahas tentang realisme dan SDGs. Banyak sekali yang kita bahas tentang realisme dan SDGs ini dalam playlist perspektif teori konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Smart people, harapannya kita bisa terus membahas SDGs realisme dengan santai, tapi dengan santai dan lucu, ya, tidak tegang tapi serius. Artinya kita membahas tentang masa depan negara ini, masa depan kawasan Asia Tenggara dan dunia kita saat ini, tapi dengan cara yang asik, dengan cara yang santai. Smart people tetap semangat dimanapun berada. 5 kali 5 sama dengan 25. Indonesia Emas 2045. Jalan-jalan ke kota Tasik, tetap asik, tetap berdaya. Dan jangan lupa subscribe, like video ini, dan tetap stay tune on this YouTube channel, Ferdinand Roberto. Salam Indonesia Emas, salam
Pancasila.